Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas 8 sumber data yang sering dilupakan saat menulis biografi orang yang sudah meninggal. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas secara umum bagaimana langkah-langkah menulis biografi orang yang sudah meninggal. Nah, secara khusus dalam video kali ini kita akan melihat apa saja 8 sumber data yang paling sering dilupakan ketika menulis biografi orang yang sudah meninggal. Nah, kita langsung saja, apa sajakah data tersebut? Kita lihat mulai dari yang pertama. Data yang pertama ketika kita menulis biografi orang yang sudah meninggal dunia dan sering kali dilupakan adalah wawancara dengan keluarga dan orang terdekat. Nah, ini adalah sumber paling kaya sekaligus paling rapuh karena ingatan manusia memudar dan bercampur dengan waktu. Nah, dalam prosesnya teman-teman semua prioritaskan dulu narasumber yang paling tua dan paling dekat dengan tokoh. Nah, bisa pasangan, saudara kandung atau sahabat lama, karena merekalah yang resikonya paling besar untuk kehilangan ingatannya terlebih dahulu, baik karena usia maupun karena kesehatan. Jadi yang pertama teman-teman semua, ketika kita menulis biografi orang yang sudah meninggal dunia itu, kita tidak bisa mewawancari satu orang, kita harus mewawancari beberapa orang yang terdekat dengan subjek biografi yang kita tuliskan itu. Nah, salah satu kunci ketika kita menulis biografi orang yang sudah meninggal dunia dan perlu mewawancari beberapa orang yang memiliki hubungan dengan dirinya, baik itu teman dekat, keluarga, dan lain sebagainya, kita harus memprioritaskan orang-orang yang lebih dekat dengan tokoh, ya, baik itu pasangannya, baik itu sahabat, saudara kandung, dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya tokoh yang kita ceritakan ini adalah tokoh yang sudah tua, meninggalnya karena usia dan lain sebagainya, maka otomatis sahabat-sahabatnya juga, saudaranya juga, kekasihnya juga memiliki risiko yang sama jika diperhitungkan dari sisi usia. Nah, kalau Anda tidak mewawancarai tokoh yang menjadi sumbernya ini dengan cepat, dengan berburu pada waktu, ada kemungkinan Anda pun akan kehilangan sumber yang ada tersebut. Nah, itu teman-teman semua, ketika Anda melakukan wawancara untuk menggali sumber-sumber dalam penulisan biografi orang yang sudah meninggal, pastikan Anda memprioritaskan sumber-sumber wawancara yang memang secara secara usia, secara urgenitas itu lebih penting, lebih utama untuk didahulukan. Itu langkah yang pertama. Itu sumber yang pertama yang sering dilupakan tetapi sangat penting untuk Anda lakukan. Sekarang kita lihat yang kedua, teman-teman semua. Yang kedua adalah, kita lihat di sini, foto-foto lama. Nah, foto lama bukan sekedar pelengkap visual ini. Foto adalah pemicu ingatan yang sangat efektif. Nah, ketika kita menulis biografi tentang seseorang yang sudah meninggal dunia, foto-foto lamanya juga itu penting untuk kita gunakan sebagai sumber analisis kita. Karena kita akan selalu melihat hal-hal yang menarik dari foto-foto itu, yang nantinya misalnya ketika kita mewawancari pada bagian yang pertama tadi itu, foto-foto itu bisa kita ambil, bisa kita gunakan untuk memantik kembali memori, untuk memantik kembali kenangan-kenangan orang tersebut yang relevan dengan tokoh biografi yang kita tuliskan. Nah, foto-foto ini teman-teman semua tetap harus Anda gunakan untuk menjadi membiarkan bahan-bahan ini, foto-foto ini, ekspresinya, temannya, tempat duduknya, dan lain sebagainya itu berbicara kepada kita sebagai penulisnya untuk dapat kita narasikan secara lebih detail dan secara lebih mendalam untuk masuk ke dalam dunia ceritanya. Jadi dalam hal ini, ketika Anda menulis biografi orang yang sudah meninggal dunia, sumber data yang tidak boleh Anda lupakan adalah foto-foto pelengkapnya, foto-foto lama atau foto-foto tokoh yang kita tuliskan tersebut. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah dokumen pribadi. Nah, surat-surat lama, buku harian, catatan tangan, kartu pos, undangan pernikahan, ijazah, hingga surat keputusan kerja adalah sumber yang sangat penting untuk kita gunakan juga dalam menulis biografi orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan misalnya secari resep masakan yang ditulis langsung oleh seseorang yang kita tulis biografinya itu juga sangat penting sekali, karena kita dapat melihat jejak kepribadiannya, gaya penulisannya, dan lain sebagainya melalui resep secari tulisan yang ia tinggalkan tersebut. Ternyata teman-teman semua, apapun bentuk dokumen pribadi yang ditinggalkan oleh tokoh yang sedang kita ceritakan tersebut, jangan dianggap remeh, jangan dilupakan, dan tetap gunakan sebagai sumber penulisan yang kita gunakan dalam menulis biografinya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang keempat adalah
Arsip dan dokumen resmi. Nah, ketika kita menulis biografi tentang orang yang sudah meninggal dunia, sumber selanjutnya yang juga tidak boleh kita lupakan adalah arsip dan dokumen resmi. Misalnya akte kelahiran, akte nikah, ijazah sekolah, surat keputusan kepegawaian, sertifikat hingga piagam penghargaan. Nah, dokumen-dokumen seperti ini teman-teman semua itu selalu menyertakan waktu, informasi waktu, kerangka faktual, waktu, tempat, jabatan dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat menggunakan dokumen-dokumen resmi seperti ini dalam upaya membangun menentukan kronologi waktu atau timeline dari cerita, sehingga dia juga sangat penting untuk kita gunakan. Misalnya kapan ia menikah, kita ragu karena sumbernya mengatakan sesuatu yang berbeda, tetapi di akte nikahnya itu tertulis dengan jelas. Atau kapan ia mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden misalnya. Nah, orang-orang sudah melupakan kapan itu terjadi, tapi piagam yang ada itu dapat berbicara secara jelas kapan dan konteks waktunya. Itu teman-teman semua. Kemudian kita lihat lagi yang kelima, ketika kita menulis biografi orang yang sudah meninggal dunia, data yang tidak boleh dilupakan adalah korespondensi dan pesan. Nah, kalau di zaman sekarang, korespondensi itu tidak harus berupa surat fisik di atas kertas dan lain sebagainya. Orang bisa berbalas pesan melalui WhatsApp, melalui email, melalui status media sosial dan lain sebagainya. Semuanya dapat menjadi bagian dalam korespondensi dan pesan dari tokoh biografi tersebut. Tetapi kalau kita menulis biografi orang yang sudah meninggal dunia dan ia menggunakan media-media yang lebih fisik atau lebih artefak gitu, maka tentu saja kita membutuhkan surat dan lain sebagainya untuk kita gunakan sebagai data kita dalam menulis biografi beliau. Kemudian setelah surat, kita lihat juga sumber yang juga tidak boleh kita lupakan dalam menulis biografi orang yang sudah meninggal adalah rekaman suara dan videonya. Atau kalau ada rekaman suara atau video tokoh yang kita tulis, baik di acara keluarga, video pernikahan, ataupun voice note yang masih tersimpan di ponsel, maka perlakukan ini sebagai harta karun. Maksudnya adalah karena dengan cara itulah teman-teman semua, kita dapat melihat cara ia berbicara, intonasinya, cara ia tertawa, cara kata-kata khas yang sering ucapkan, yang ini akan memberikan kita modal untuk menghidupkan dirinya kembali di dalam cerita kita melalui narasi-narasi kita, melalui dialog, melalui apapun itu, yang intinya akan mampu memberikan kita modal atau sesuatu yang lebih kuat untuk mampu menghadirkan sosoknya itu secara lebih utuh dalam barisan-barisan tulisan yang kita tuliskan. Kemudian yang ketujuh, teman-teman semua, terkait dengan sumber yang tidak boleh kita lupakan juga dalam menulis biografi orang yang sudah meninggal dunia adalah saksi di luar lingkungan keluarga. Nah, jika tadi kita berfokus pada lingkungan keluarga, ada saudara kandung, ada pasangan, suami istri, atau ada orang-orang yang masih dalam satu lingkup keluarga, sekarang kita bisa memperluas wilayah sumber penulisan kita itu di luar lingkungan keluarga. Nah, kita bisa mengambil misalnya tetangga lamanya, kemudian rekan kerjanya, muridnya, jika tokoh yang kita tulis ini adalah seorang guru, santrinya, jika tokoh yang kita tulis ini adalah seorang kiai dan lain sebagainya, atau pasien jika tokoh yang ditulis adalah seorang bidan atau dokter gitu. Nah, teman-teman semua, melalui orang-orang di luar lingkungan keluarga ini, kita bisa menggali sisi-sisi lain yang mungkin tidak muncul atau tidak diketahui oleh lingkungan keluarga sendiri. Bagaimana seorang santri melihat kiainya, bagaimana seorang jemaat melihat pasturnya, atau pendetanya, atau ustadznya, dan lain sebagainya. Atau bagaimana juga seorang pasien melihat dokternya, melihat murid, melihat gurunya, dan lain sebagainya. Konteks-konteks seperti ini, itu penting untuk menambah perspektif kita, sehingga dalam proses penulisan biografi orang yang sudah meninggal ini, kita memiliki lebih banyak sudut pandang yang akan memperkaya tulisan kita sendiri. Nah, untuk itu teman-teman semua, ketika Anda menulis biografi orang yang sudah meninggal dunia, jangan pernah melupakan yang ini, yaitu saksi di luar lingkungan keluarga yang mampu memberikan Anda perspektif yang berbeda tentang tokoh yang sedang dituliskan tersebut. Kemudian yang terakhir, teman-teman semua, tempat dan benda peninggalan. Nah, sumber yang juga perlu Anda gunakan dan jangan pernah Anda lupakan ketika menulis biografi orang yang sudah meninggal dunia adalah rumah, tempat dan benda peninggalan. Ini bisa rumah masa kecil, bisa kampung halamannya, bisa tempat kerja, bisa benda-benda peninggalan seperti jam tangan, mesin jahit dan lain sebagainya. Nah, intinya di sini kita bisa mengunjungi secara langsung untuk menambah tekstur sensorik dalam tulisan kita. Jadi misalnya tokoh biografi yang kita tulis ini adalah seorang ibu penjahit, misalnya dia adalah nenek kita, bibi kita, atau bahkan ibu kita sendiri. Mesin jahitnya itu kita duduk di atasnya, kita raba papannya dan lain sebagainya. Itu akan memberikan kita kesan, memberikan kita kemampuan emosional secara sensorik untuk kemudian mampu membangun narasi-narasi yang lebih kuat di dalam penulisan biografinya sendiri. Baik teman-teman semua, itu adalah 8 sumber data yang bisa Anda gunakan dan sering kali dilupakan ketika menulis biografi orang yang sudah meninggal dunia. Terima kasih atas perhatian Anda.
Dan jika Anda mengalami kendala dalam proses menulis biografi orang yang sudah meninggal dunia, atau menulis biografi secara umum, menulis memoir, atau menulis jenis tulisan apa saja yang berkaitan dengan kisah hidup, fiksi dan non-fiksi, Anda bisa menggunakan bantuan di Penulis Gunung, baik sebagai professional writer, profesional penulis, ataupun Anda ingin dibimbing dari nol, dari awal sampai dengan naskah Anda siap untuk diterbitkan. Jadi jangan ragu untuk menghubungi Penulis Gunung dengan menghubungi nomor WhatsApp-nya, melalui media sosialnya, atau juga melalui blog di penulisgunungwordpress.com. Itu saja untuk informasi video kita di kesempatan kali ini, teman-teman semua. Terima kasih banyak sekali lagi dan selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.